menangkap, saya pernah melihat di Indonesia ratusan kali kayaknya peristiwa penangkapan, dan hanya 4 kali atau 5 kali peristiwa yang spektakuler kan. Wonosobo, Batu, Malang, Temanggung, ini yang spektakuler sampai kemudian semua media bisa mengakses. Selebihnya mereka ditangkap diam-diam, selalu cepat kayak di Jogja itu, di Purworejo ya, yang belum lama ini terhadap satu warga Purworejo, itu juga prosesnya kilat, rumah dikepung, 10 orang dibawa, gitu aja, tidak ada yang terluka. Terus di Solo itu juga demikian, cepat sekali 5 menit, dan mereka selalu tidak meninggalkan jejak, dalam artian siapa yang nangkep tidak ada kejelasan, apakah dia polisi, mana atau perampok, tidak pernah jelas. Jadi yang kita sampaikan adalah fakta yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Ya, kita bisa pertanggungjawabkan. Karena ini nanti terbuka persidangan di muka umum. Tim pengacara Muslim menyayangkan aksi penggerebekan di Temanggung yang diwarnai baku tembak yang menewaskan Ibrahim. Pasalnya, bila memang Densus ingin benar-benar mengungkapkan jaringan baru Nurdin M. Top, harusnya Ibrahim ditangkap hidup-hidup. Saya anggap itu sesuatu hal yang sangat amat berlebihan sekali. Bukan sekedar sangat berlebihan, sangat amat berlebihan sekali. Bagaimana untuk menangkap seorang, apalah dia, bahkan seorang Nurdin M. Top sekalipun, perlu 400 orang dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Di situ ditumpahkan berapa peluru. Saya pikir bangsa ini, negara ini mempunyai satu pasukan elit juga anti teror yang masih mempunyai rekor dunia. Dan 81 tahun peristiwa Woyla ya, penyanderaan pesawat itu, sampai saat ini rekornya belum pernah terkalahkan. Dia bisa menyelamatkan 100 sandera hanya melumpuhkan dalam tidak lebih dari 5 menit waktu itu, dengan jumlah personel puluhan dan ratusan. Ingat, kita tidak pernah mau kecolongan. Kenapa kita tunggu dari jam 5 sore, dari jam 4 sore sampai tadi pagi? Belajar dari pengalaman Dr. Asari bahwa di tubuh mereka sudah ada bom. Saat penangkapan kakak beradik Aris Indra sebelum peristiwa penggerebekan di Temanggung, Jawa Tengah, Metro Realitas akan segera kembali. Terbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta 10 Agustus lalu, atau 2 hari setelah peristiwa penyergapan di Temanggung. Dengan pengawalan ketat dan wajah ditutup, Aris dan Indra kemudian ditahan di Markas Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Malamnya, Jumatnya dia ditangkap, malamnya masih di sini, masih main-main aja, belajar, terus nggak ada kelihatan mereka nyembunyikan atau apa, mereka nggak paham sama sekali. Nah, Nek Indra sama Aris itu dua-duanya itu anak nakal. Nek Aris itu pernah ini terlibat kasus narkoba juga dulu, kelahi juga. Nek Indra juga kelahi nakal, bahkan sekolahnya pindah-pindah itu karena di keluaran, di terus di sekolahnya itu. Aris dan Indra ditangkap polisi karena dituduh menyembunyikan tersangka teroris yang digerebek di sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah. Semua orang yang terlibat, yang dianggap terkait, itu akan bisa detail sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan. Kan? Hari ini saya mendengar Aris dan Hendra dibawa ke Jakarta. Anehnya, surat penangkapan Aris dan Indra baru diteken dan disampaikan kepada pihak keluarga tanggal 9 Agustus, 2 hari setelah penangkapan. Dalam surat penangkapan disebutkan Aris dan Indra dijadikan tersangka terkait peledakan bom di Hotel Ritz-Carlton dan Marriott 17 Juli silam. Indrayati, istri Aris, mengaku tidak
pikir nama suaminya diseret-seret dalam simpul jaringan Nurdin. Hanya saja, Indrayati mengakui selama ini suaminya aktif di kelompok pengajian. Bersama dengan Indra, Aris mengikuti pengajian jamaah Ansor Tauhid di Masjid Umar bin Khattab di Gerabang, Kabupaten Magelang. Jamaah Ansor Tauhid adalah kelompok pengajian bentukan Abu Bakar Ba'asyir setelah Majelis Mujahidin dibubarkan. Selain itu, Aris dan Indra aktif mengikuti kelas belajar bahasa Arab. Namun pihak keluarga membantah bila pengajian itu disebut eksklusif. Dia ikut belajar sama jamaah Ansori Tauhid ya. Latihan dia juga bermasyarakat dengan baik, kemudian taat beragama, dia juga mulai belajar mengaji. Dia ikut beberapa pengajian memang, seperti belajar terjemahan Al-Quran. Ya, dia memang ikut itu. Tidak ada pengajian yang eksklusif, itu tidak ada. Hanya kalau kemudian si Aris memang sempat terlibat dalam JAD. Saya tidak tahu prosesnya sebagai simpatisan atau sebagai fungsionaris, tapi yang jelas dia sempat terlibat dalam gerakan JAD. JAD itu Jamaah Ansor Tauhid di Kabupaten Ba'asyir. Rumah yang digerebek polisi pada 8 Agustus lalu adalah milik Pujari, warga Beji, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Pujari, paman Aris dan Indra, dibebaskan. Teka-teki dalam penangkapan tersangka kelompok teroris di Temanggung dan Bekasi masih menjadi pertanyaan publik. Jika tidak mengganggu penyelidikan kepolisian, maka sudah selayaknya lah polisi memberikan jawaban kepada publik. Karena pada dasarnya, masyarakat mendukung dan mengapresiasi kerja kepolisian dalam mengungkap jaringan terorisme. Saya Eva Julianti di Metro Realitas. Sampai jumpa.